pagi, selamat semua. Alhamdulillah, puji bagi Allah SWT karena kita bisa hadir di acara ujian akhir. Dilanjutkan nanti dengan yudisiumnya itu saudara Makmun. Sebelumnya saya dapat seluruh penguji, ya, promotor Profesor Dr. Iman Mujahidin, kemudian promotor Profesor Insinyur M. Saleh S. Ali, MSc, ISTI, promotor Dr. Insinyur Muhammad Yamin, MSc, penguji eksternal Profesor Ali Agus, DA, dalam perjalanan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Salman, kemudian Profesor Dr. Insinyur Siti Nura Sirajuddin, SPT MSc, Profesor Dr. Insinyur Emal B. Emalilo, MSc. Dan ya, itu kita bergabung pada hari ini karena salah satu penguji Dr. Insinyur Mahyudin MS mendahului kita semua. Karena sebelumnya makanya kita mulainya juga lebih cepat supaya kita punya waktu untuk menyelesaikan juga yang resmi. Saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Profesor Burhanuddin ST, MA, PhD, promotor kami Pak Prof. Dr. Insinyur Imam Mujahidin Fahmi, MPD, kemudian Pak Prof. Insinyur Muhammad Saleh S. Ali, MSc, PhD, dan Pak Dr. Insinyur Muhammad Yamin, MSI. Yang penguji Ibu Sutut Profesor Dr. Insinyur Siti Nurani Sirajuddin, SPT MSI, Profesor Dr. Insinyur Emal Basar Jamalino, MSI, kemudian dari eksternal Profesor Dr. Insinyur Ali Agus, DAA, IPU Asian Engineering, dan mudah-mudahan Prof. Darmawan Salman segera bisa bersama, dan mudah-mudahan almarhum Dr. Insinyur Mahyudin atau Selamat Iman juga sudah banyak membantu kami dalam menyiapkan ini. Mohon izin kami presentasikan disertasi atau penelitian yang sudah kami lakukan dengan judul kontestasi aktor dalam usaha peternakan ayam ras petelur studi kasus Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Ini outline dari bab 1 sampai bab 6 kesimpulan umum, dan sebagai latar belakang kenapa kami mengambil topik ini, Bapak Ibu sekalian, karena pertama, telur ini sudah menjadi konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu 92,77% dikonsumsi, partisipasi konsumsi telur masyarakat Indonesia. Kalau daging sapi itu hanya kecil, sekitar 8%. Dan produksi telur juga sangat meningkat tajam 10 tahun terakhir, dari 2013 ke 2023 itu naik 399,6%. Ini betul-betul menjadi urat nadi usaha ekonomi masyarakat di Indonesia dan dalam rangka juga ketahanan pangan Indonesia. Dan industrinya juga terus bertumbuh, ada yang bergerak di hulu, budidaya maupun di hilir, dan juga kita lihat bagaimana keuntungan ekonomi dari usaha ini. Usaha ini baik bagi para peternaknya maupun dari pemerintah daerah sebagai konsentrasi juga program studi atau studi pembangunan. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya kita melihat belum terlihat atau di unggas ini selalu bergejolak begitu. Oleh karenanya kita ingin melihat secara jelas peran dan kuasa para aktornya, lalu kemudian bagaimana sebetulnya relasi dan kontestasi di antara sesama mereka. Dan dari ini kami rumuskan tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran dan kuasa aktornya, lalu kemudian menganalisis relasi kuasa antar aktor dari hulu budidaya sampai ke hilir, dan yang terakhir kita lihat analisis kontestasi dari antar aktor ini. Kemudian kebaruannya, dari kebaruan penelitian
penelitian sebelumnya tidak membahas spesifik mengenai bagaimana kontestasi aktor dalam memperoleh agro input baik dari hulu kemudian di budidaya maupun hilir. Dan yang berikutnya juga penelitian membahas masalah kontestasi aktor pada aspek di hilirisasi. Kemudian kami bangun kerangka berpikir dengan melihat tadi latar belakang, kemudian kondisi ayam petelur di Indonesia sendiri, dan kami kelompokkan, ada yang peternak, karena itu ada individu, kelompok, koperasi, asosiasi, dan ada juga yang perusahaan. Kemudian ada industrinya, ada yang di pakan, yang berganti obat, vaksin, dan desinfektan. Lalu juga ada di DOC, membesarkan ayam jadi pulet, dan juga di asintan. Ada juga kami lihat dari sisi pelayanan publik, yaitu ada di dinas, kemudian dari provinsi, kabupaten, kemudian kementerian lembaga yang terkait. Ada juga sarana di dinas. Kemudian dari aktor-aktor yang sudah kami petakan ini, lalu kemudian kita analisis peran dan kuasanya, lalu melihat relasinya seperti apa dan kontestasi diantaranya seperti apa, dan dampak dari kajian ini kita harapkan juga ada kebijakan, kemudian ada dari sisi ekonomi dan keberlanjutan usaha serta keilmuan. Nah, dari ini ada 6 hal yang kami lingkup yang perlu kami lakukan, yaitu jenis penelitiannya menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi kami pilih secara sengaja berposisi di Blitar karena ternak Blitar ini menjadi sentra telur di Jawa dan di Indonesia. Kadang-kadang kalau menjadi patokan harga, lihat harga di Blitar dan distribusinya juga sudah sampai ke Papua, kemudian wilayah-wilayah Maluku, itu rata-rata dari teman-teman Jawa Timur, khususnya di Blitar dan sekitarnya. Dan informan semua yang terlibat di dalamnya kami ambil, kami sampling, lalu kemudian data kami ambil dari hasil wawancara, kemudian juga ada SGD, kami juga kuesioner dan sebagainya, dan juga ada data sekunder dari dinas, BPS, kemudian kementerian dan lembaga. Lalu kemudian kami validasi data-datanya. Nah, ini di metodenya data primer, observasi, wawancara, dokumentasi, lalu sekunder dari instansi pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun di pusat, juga dari asosiasi, informan kunci ya peternak skala besar, menengah, kecil, dan yang mikro tidak kami lihat karena rata-rata di atas 1.000 ekor teman-teman di Blitar. Kemudian program pendukung di dinas, asosiasi, dan pedagang. Nah, dari sini kami melihat di Blitar itu satu kabupaten punya 15,9 juta populasinya dengan jumlah rumah tangga 3.267 yang memelihara, dengan populasi masyarakatnya sekitar 2,2 juta jiwa, dan ini terkonsentrasi di 4 kecamatan yang besar, di lebih dari 1 juta. Nah, ini kami lihat ada perkembangan ternyata pada tahun 2020 ke 2021 di saat pandemi COVID, orang tidak bisa kemana-mana, akhirnya pendapatan orang juga turun, harga jelek begitu, sehingga teman-teman mengurangi populasinya, turun, dan sekarang 2023 sudah lihat tren sudah mulai naik, dan ini terlihat juga karena harganya bagus. Akhirnya teman-teman juga melanjutkan usaha di tugasnya. Nah, dari ini kami identifikasi beberapa aktornya, yaitu dari pedagang kecil, kemudian peternak kecil. Ini kami ikuti permentan yang ada, yaitu pengaturan tentang skala usaha. Yang kecil itu ada di 11.000, kurang dari 11.500, kemudian menengah antara 11.500 sampai 30.000 di badan Prof. Darmawan. Kemudian ada peternak besar, lalu pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian pedagang, pengepul, ada kelompok tani ternak, koperasi, poultry shop, perusahaan DOC, ada perusahaan pakan, dan perusahaan obat hewan. Dari sini kami lihat peran masing-masing, kemudian kuasanya, lalu juga punya kepentingan. Dari yang kecil,
dia juga bebas memilih, walaupun juga kadang-kadang mendapatkan tantangan ketika dilihat di penelitian berikutnya. Kemudian di peternak menengah juga punya kemampuan membuat self mixing dan memperoleh bahan pakan secara bersama-sama. Peternak yang besar juga bebas untuk memilih baik dari DOC memulai dengan kulit begitu. Pemerintah daerah melakukan pengontrolan baik mengeluarkan juga kebijakan, termasuk di pemerintah pusat juga menata mulai dari mencarakan produksi melalui importasi GPS yang sudah diatur dengan Kementan, sehingga ini menata secara keseluruhan dan imbasnya juga termasuk diberikan. Dan kemudian ada perusahaan DOC yang terpisah-pisah, bentuknya di layer ini tidak ada yang dari hulu sampai hilir menguasai semua lini. Itu keuntungan yang kami lihat, sehingga walaupun dalam kontestasi di berikutnya ini peran-peran masing-masing ini juga memiliki peran yang spesifik begitu di dalam aktivitasnya, termasuk juga koperasi, poultry shop, kemudian pedagang dan penopang. Nah, dari ini kami melihat bahwa aktor dalam usaha peternakan ayam ras petelur Blitar ini berbagai pihak, mulai dari usaha skala kecil, menengah, besar, kemudian ada kelompok tani, koperasi, poultry shop, ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, industri pakan, obat, DOC, dan juga pedagang untuk di telurnya. Setiap aktor memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dengan berbagai tingkat kuasa yang memengaruhi dinamika usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kemudian dari ini kami lanjutkan untuk melihat relasi antar aktor dalam usaha peternakan ini. Dari ada yang sangat kuat, kemudian yang kuat, moderat, kemudian yang lemah dan sangat lemah. Yang sangat kuat itu adalah antara para peternak sendiri, baik peternak kecil, petani menengah, koperasi, dan kelompok peternak. Kemudian kalau yang kuat, peternak besar dengan peternak kecil, jadi dan juga ditambah dengan koperasi. Sementara yang moderate itu ternyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peternak ini tidak terlalu kuat ikatan karena mungkin tidak setiap saat mengeluarkan kebijakan dan sebagainya. Dan juga yang lemah adalah pemerintah pusat dan daerah, dan yang sangat lemah adalah poultry shop dengan seluruh aktor lain karena tidak punya lagi ikatan. Kalau dulu sebelum industri bisa langsung memasarkan produknya ke para peternak, itu poultry shop ini menjadi sentra. Sekarang sudah menurun perannya karena tidak seutuh lagi seperti dulu peran poultry shop ini. Nah, kemudian dari sisi pakan, pada memperoleh bahan pakan atau pembuatan pakan sendiri, ini yang sangat kuat antara peternak skala besar karena banyak juga membantu peternak-peternak kecil, dia memproduksi besar lalu kemudian membagi hasil mixingnya juga ke peternak-peternak yang kecil dan menengah, sehingga mereka saling kuat satu dengan yang lainnya. Dan yang kuat antara pelaku skala besar dan juga ada yang moderate, kemudian lemah dan sangat lemah. Nah, pada saat di aspek OVD, obat, vaksin, dan desinfektan, ini juga kami uji begitu bagaimana interaksi atau relasi antara teman-teman tentu dengan karakteristik relasinya, mulai dari yang kuat, yang sangat kuat, moderate, kemudian lemah, dan sangat lemah dari semuanya. Kemudian di aspek penjualan telur juga kita lihat relasinya peternak kecil dengan peternak menengah ternyata yang sangat kuat. Jadi kalau dengan peternak besar itu tidak terlalu kuat, walaupun ada di kuat, karena tadi berebut juga untuk mengeluarkan pasar produknya ke pasar, dan pasarnya juga hampir beririsan. Ini kondisi. Lalu kemudian pembahasan di penelitian ini adalah produksi telur skala kecil di peternak kecil itu tergantung pada pemasok dan pengepul untuk pakan, DOC, dan pemasarannya. Ini yang sangat terlihat. Kemudian di yang menengah, produksi telur skalanya menengah, kemudian menghasilkan, ada juga yang menghasilkan DOC dan menyiapkan kulit, kelebihannya termasuk juga yang besar. Nah, koperasi lebih banyak peran untuk mengakomodir mulai dari pembelian bahan baku pakan dan juga penjualan telurnya. Ini kemudian peran dari poultry shop dan juga sudah kami sampaikan.
berapa, dan ini semua saling keterkaitan satu dengan yang lain walaupun pada posisi-posisi yang berbeda. Nah, kesimpulan di penelitian 2 ini, relasi antar aktor dalam usaha peternakan ayam dan petelur di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa dinamika hubungan ini dipengaruhi oleh kuasa, ketergantungan satu dengan yang lain, dan integrasi mereka dalam rantai pasoknya. Kemudian kedua, aktor yang memiliki kepentingan dan kuasa tinggi, termasuk peternak dari semua skala kelembagaan seperti koperasi dan kelompok ternak, serta juga pemerintah. Lalu yang ketiga, pemasok terutama poultry shop dan perusahaan JOC memainkan peran kunci dalam menyediakan input bagi peternak menengah dan besar. Sementara itu, kelembagaan yang berjalan secara individu tanpa kemitraan menyebabkan implementasi peternakan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri juga. Jadi masih ada juga yang tidak ingin masuk dalam kelompok tani maupun asosiasi untuk berhimpun. Yang keempat adalah dukungan dan intervensi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa peternak, terutama skala kecil dan menengah, dapat berpartisipasi dalam rantai pasok dengan posisi tawar yang lebih kuat dan memperoleh akses yang adil terhadap input dan juga pasar.